Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang masalah al-ihsan ya. Di dalam rukun Islam, rukun agama kita disebutkan di dalam hadis kedua Arba'in Nawawi, hadis Jibril, itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW menanyakan kepada beliau tentang beberapa permasalahan penting. Ada 3 masalah, kemudian ada 1 lagi, yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat. Dia menanyakan tentang masalah Islam, dijawab oleh Nabi SAW dengan rukun-rukunnya. Jadi Islam itu adalah komitmen operasional. Kemudian ditanyakan tentang masalah iman, beliau juga memberikan tentang rukun-rukun iman, yaitu komitmen moral, dan dijawab, ditanyakan tentang masalah ihsan, beliau memberikan jawaban kualitas operasional. Nah, kaidah dalam agama kita tentang masalah perbedaan Islam dan iman itu, bahwasanya kata-kata Islam dan iman itu idza istama'a iftaraqa, apabila bersatu maka berpisah. Wa idza iftaraqa istama'a, apabila berpisah maka bersatu. Maksudnya apa? Ketika kata-kata Islam dan iman ini dalam satu ayat, maka artinya berbeda. Islam kaitannya dengan amal perbuatan, iman kaitannya dalam hati kita. Di surat Al-Hujurat ayat 14, qalatil arabu amanna qul lam tu'minu, orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakanlah wahai Muhammad, kalian belum beriman. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam hati kalian. Kemudian jika hanya disebutkan salah satu saja dalam satu ayat secara berpisah, maka maknanya meliputi keduanya, yaitu sama. Karena pada hakikatnya Islam itu amal perbuatan, tidak ada manfaatnya ketika tidak dilandasi oleh iman. Iman yang dalam hati itu tidak ada manfaatnya kalau tidak kita ekspresikan dalam bentuk amal nyata kita bersama ini. Landasan ihsan itu adalah pertama muraqabatullah. Jadi ihsan itu kaitannya dengan kualitas kerja. Oleh karena itu, ihsan akan muncul jika perasaan terhadap pengawasan Allah Ta'ala atau muraqabah itu ada pada diri kita. Sehingga kerjanya selalu sesuai dengan tuntutan yang ada meski tidak ada mandornya. Dulu pernah ada seorang budak yang menggembalakan kambing. Oleh Khalifah Umar diberikan ujian, jualah 1 kambingmu kepadaku. Kata si budak ini bukan punya saya Tuan, dan kalau saya menjual kambing ke Anda nanti majikan saya bertanya kemana kambingnya. Kata Umar, ya bilang saja kambingnya dimakan serigala, kamu kan dapat uangnya. Kata si budak ini, saya bisa berbohong kepada majikan saya, tapi ainallah, di manakah Allah? Maka Umar langsung mendatangi majikan dan membebaskan budak ini, memerdekakannya. Dan dia mengatakan, dengan kalimat itulah kamu saya merdekakan dari perbudakan ini, dan saya harapkan dengan kalimat itulah kamu nanti terbebaskan dari api neraka. Itulah indahnya ya kalimat daripada Umar. Itu muraqabah ya, merasa diawasi, dipantau oleh Allah Ta'ala, sehingga kerja seseorang itu betul-betul maksimal ya, tidak hanya sekedar dilihat oleh atasannya, tidak hanya karena CCTV, tapi karena betul-betul dia menghayati pekerjaannya itu untuk lillahi ta'ala. Dia dapat pahala dari etos kerjanya yang baik itu. Dalam sebuah hadis tadi sudah kita sampaikan bahwa ihsan itu adalah anta'budallah, kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka, kalau kamu tidak melihatnya maka Allah adalah melihatmu. Jadi pada saat kita bekerja betul-betul profesional, apalagi dalam bab ibadah ini. Nah, kemudian landasan ihsan yang kedua adalah ihsanullah. Artinya kita merasa mendapatkan kebaikan yang begitu banyak dari Allah Ta'ala.
Ihsan ini muncul karena adanya perasaan atau kesadaran akan limpahan kebaikan Allah, nikmat Allah yang begitu banyak, sehingga kita bekerja itu sebagai ungkapan rasa syukur, sehingga kerjanya dalam format yang sebaik-baiknya. Allah telah memberi banyak kesempatan, waktu, umur, usia, tenaga kepada kita, maka dengan memakai nikmat yang begitu banyak itulah kita betul-betul sebagai wujud rasa syukur kita. Pada saat kita memiliki perasaan muraqabatullah dan ihsanullah, itulah yang akan melahirkan ihsanun niyah, motivasi yang baik. Kita bekerja itu bukan semata-mata untuk kepentingan dunia, tapi dalam rangka untuk kepentingan akhirat. Ada seorang yang bekerja keras pada zaman dulu, kemudian ditanyakan oleh sahabat yang lainnya, "Ya Rasulullah, laukana hadza fi sabilillah." Wahai Rasulullah, apakah orang itu termasuk berada di jalan Allah? Dia sudah membanting tulang, ya sudah bekerja keras seperti itu. Apakah termasuk dia itu mendapatkan pahala di akhirat fi sabilillah? Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, ya, in kana kharaja yas'a ala waladihi siwaran fa huwa fi sabilillah. Kalau dia itu keluar rumah untuk bekerja, menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'al abawaini syaikhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar rumah dalam rangka untuk menghidupi dua orang tuanya, itu juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'ala nafsihi ya'ifuha fa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar rumah dalam rangka untuk menjaga kehormatan pribadinya, dirinya sendiri, itu juga fi sabilillah. Tapi wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakhara fa huwa fi sabili syaitan. Kalau dia keluar rumah untuk bekerja, mencari uang sehingga dia bisa mendapatkan kekayaan dalam rangka untuk riya serta berbangga-bangga, maka dia itu berada di jalan syaitan atau riwayat At-Tabrani. Jadi inilah yang membedakan, itu adalah niat. Waktu yang dihabiskan sama, barangkali mungkin perlu 7 atau 8 jam ya keluar rumah. Karena motivasinya beda, yang awal tadi adalah motivasinya untuk karena Allah, di jalan Allah, tapi yang kedua adalah motivasinya untuk duniawi. Maka tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan ya dosa, karena dia telah menduakan tujuan. Harusnya tujuan kan bertauhid kepada Allah dalam segala niat kita. Kalau ditujukan kepada makhluk, berarti di sini ada unsur kesyirikannya. Jadi dengan ihsan serta dengan muraqabah, serta ihsan itulah ada ihsanun niyah, ya, niat yang baik. Nah, dengan niat yang baik itulah akan muncul unsurnya, 3 unsur ini. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, niat yang ikhlas. Unsur pertama dari ihsan adalah niat yang ikhlas. Setiap sesuatu dapat ternoda oleh yang lainnya. Jika sesuatu itu bersih dan terhindar dari kotoran, maka dinamakan khalis. Pekerjaan membersihkan disebut ikhlas. Membersihkan dari segala macam niatan yang buruk tadi. Di surat 1666 itu ada labanan khalisan, yaitu susu yang bersih, yang terhindar dari kotoran dan darah atau dari yang lainnya.
Sedangkan niat yang ikhlas merupakan syarat diterimanya suatu amalan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini sudah sangat populer ya, bahwasanya semua amal perbuatan itu disertai dengan niatnya, dan bahwasanya bagi setiap orang itu apa yang diniatkan. Ketika tujuannya itu akhirat, maka ada pahala. Tapi kalau tujuannya dunia, maka hanya mendapatkan dunia saja. Jadi ikhlas niat ini luas ya pembahasannya. Dengan ikhlas itulah insya Allah akan tercapai sekian banyak pahala yang kita dapatkan. Nah, kita ini harus berupaya untuk mengumpulkan niat baik dalam satu perbuatan. Termasuk ikhlas adalah mengumpulkan beberapa niat baik dalam satu amal. Misalnya pergi halakoh. Kalau dulu offline ya, perlu waktu, tenaga, ongkos ya. Kalau sekarang cukup berada di rumah, menghadap laptopnya atau HP-nya, itu kembali ke niatnya. Dengan niat apa? Silaturahim secara online. Kemudian kalau ada infaknya ya, kalau sekarang barangkali online ya, nggak tahu nanti infaknya bagaimana. Kemudian thalabul ilmi, menuntut ilmu, ada tilawatul Quran, ingin memperbaiki diri supaya lebih baik, dan juga untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Semakin banyak, ini kan berarti 6 ya. Kalau kita bisa explore sampai 10 niat, berarti nilainya ada 10 pahala. Dikalikan 10 berarti 100. Dalam satu liqa, satu halaqah ini bisa sama dengan 100. Kalau ini 6 berarti 60. Karena niat saja sudah dicatat satu kebaikan oleh Allah, sehingga satu amalan dengan beberapa niat baik akan mendapatkan beberapa pahala sekaligus. Ini efektif dan efisien. Nah, dalam beramal itu ada 3 jenis amal yang ikhlas ini. Yang pertama, yaitu beramal karena takut siksa Allah. Ini disebut amalul abid ya. Jadi amalannya seorang manusia muslim lah. Di surat 27, 89 sampai 90, Allah Ta'ala berfirman, man ja'a bil hasanati falau khairum minha. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan yang lebih baik dari itu. Sampai akhir ayatnya, kemudian wa man ja'a bis sayyi'ati, dan barang siapa yang melakukan keburukan juga sama, ya, dia akan mendapatkan dampak keburukan itu. Jadi dia melakukan amal itu dikarenakan ada unsur perasaan khauf, perasaan takut, dan ini bagus, nggak ada masalah ya, ini bagus. Jadi dia misalnya pegawai harus masuk, kalau enggak nanti dapat sanksi, misalnya sanksinya itu pengurangan gaji misalnya ya. Nah, di sini takut dapat sanksi, silakan, nggak apa-apa. Ya. Mungkin itu tahap dulu. Kemudian ada beramal karena mencari pahala. Surat 16 ayat 97, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, dan dia adalah orang mukmin, maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Kami berikan kebahagiaan kepada orang ini, dan kami berikan pahala mereka lebih bagus daripada apa yang mereka lakukan. Ini amalnya pedagang ya. Ada teori ekonomi ya, bagaimana dia melakukan modal yang sedikit untuk mendapatkan pahala imbalan yang banyak. Nah, misalnya begitu, nggak apa-apa, boleh saja. Dalam banyak zikir doa dalam Islam itu banyak amal-amal yang sederhana, tapi pahalanya banyak, itu nggak ada masalah. Kita beramal untuk mendapatkan pahala, boleh, tidak ada masalah. Walaupun di sini disebut amalut tajir ya, amalnya pedagang yang seolah-olah pragmatis ya, atau timbal balik. Tapi kalau tujuannya timbal balik di sini kan akhirat. Yang ketiga, beramal karena bersyukur, ini yang ideal ya. Yaitu amalul syakir, orang yang beramal karena bersyukur. Ya, sebagaimana hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, Anda ini kan sudah terampuni dosa-dosanya yang sudah lewat dan akan datang. Kenapa
sholat malamnya lama sekali ya, sampai kakinya bengkak-bengkak itu. Maka beliau memberikan jawaban, afala akunu abdan syakura, wahai Aisyah, apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang rajin bersyukur? Jadi ibadahnya adalah sebagai ekspresi untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jenis amal itu adalah amal yang diterima Allah, meskipun amal karena bersyukur itu adalah amal yang tertinggi, karena itulah amal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhlas itu suatu perbuatan yang berat ya. Pada masa dakwah belum mendapatkan peluang jabatan atau berbagai manfaat duniawi, tentu ikhlasnya lebih mudah ya. Orientasinya itu lebih gampang. Ikhlas dalam masa ini murni berkaitan dengan Allah ya, niatnya lillahi ta'ala. Tetapi di masa dakwah sudah memberikan peluang-peluang duniawi, maka ikhlas akan lebih berat lagi. Ketika kita dalam proses ya, halaqah, proses pengajian, rutin, pembinaan seperti ini, akhirnya ada semacam iming-iming tertentu ya dengan jabatan atau misalnya dalam konteks pemilu misalnya ya, yang akhirnya nanti menjadi caleg, bahkan mungkin nanti mendapatkan jabatan eksekutif atau legislatif, itu untuk memiliki keikhlasan itu lebih berat ya. Jadi harus mengulang terus ilmu tentang ikhlas ini. Nafsu manusia selalu cenderung kepada dunia, sehingga untuk membersihkan diri dari kotoran ikhlas ini akan lebih sulit lagi. Maksudnya hal-hal yang mengotori ikhlas lah gitu ya. Itu sulit. Harus terus ditempa. Yang namanya manusia itu ada kecenderungan kepada duniawi. Harta tahta wanita itulah. Contoh pribadi yang sangat menonjol dalam keikhlasan di masa kejayaan Islam adalah Khalid bin Walid. Ia ridho menerima keputusan pemecatan dirinya oleh Khalifah Umar, padahal ia berhasil memenangkan perang Yarmuk yang sangat spektakuler itu. Jadi Khalid bin Walid digantikan Abu Ubaidah kalau nggak salah itu. Itu biasa, beliau tetap memberikan kontribusi yang maksimal. Ketika membaca suratnya, beliau tetap semangat. Baru setelah perang baru dikasihkan suratnya itu. Ketika ditanya, kenapa Anda masih semangat wahai Khalid? Kata Khalid, saya berperang bukan karena Umar, tapi saya perang karena Allah Ta'ala. Itulah seharusnya dalam iklim organisasi. Dimanapun kita berada, apakah menjadi pemimpin ataukah yang dipimpin, itu tidak ada masalah. Karena pahala tidak berbanding dengan jabatan kita. Belum tentu yang jadi pimpinan nanti masuk surga lebih dulu, belum tentu. Bisa jadi yang anggota yang lebih dulu masuk surganya karena amalannya, dan yang pimpinan karena banyak potensi riaknya sehingga justru amalannya tertolak. Tapi kalau anggota kan potensi ikhlasnya lebih besar ya, karena tidak diekspos amalannya itu. Baik, kemudian unsur yang kedua adalah itqanul amal. Jadi ihsan ini unsur yang keduanya adalah amal yang rapi. Itqan itu tekun. Setelah ikhlas, unsur ihsan berikutnya adalah kerja yang rapi atau profesional. Ciri utama kerja-kerja profesional adalah perhatiannya yang besar pada masalah detailasi, ya, maksudnya detail lah. Setiap faktor yang berpengaruh dihitung masak-masak, ada fikih muwazanah. Kira-kira saya melakukannya itu dampaknya positif atau negatif. Jadi ada perhitungan sebelum beramal di sini. Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah suka, cinta kepada apabila seorang mengerjakan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan rapi, dengan tekun ya, dengan perhitungan yang matang, dengan profesional. Nah, amal terbaik ini Allah ingin menguji di antara hambanya siapakah yang paling baik amalannya. Di surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fudail bin Iyad mengatakan bahwa yang dimaksud ahsanu amala adalah akhlasuhu
wa aswabu, yang paling ikhlas amalannya dan yang paling sesuai dengan sunnah. Muhammad bin Ajlan mengatakan bukan yang paling banyak amalannya, bukan aktsaru amala, tapi ahsanu amalan. Jadi ahsanu amala, kata Fudail bin Iyad, adalah akhlasu wa aswabu. Kalau seandainya hanya semata-mata kuantitas, yaitu orang yang melakukan amal perbuatan ibadah secara semangat dalam bentuk jumlah yang banyak, itu yang lebih utama. Tapi tidak itu, karena apa tadi? Bahwasanya syarat diterimanya amal kita kan dua tadi ya, yaitu ikhlas niat dan mengikuti petunjuk sunnah. Hanya ikhlas saja tapi tidak sesuai sunnah, ya menjadi mardud ya. Kalau sesuai sunnah tapi tidak ikhlas juga sama, mardud juga. Jadi yang diinginkan Allah adalah yang terbaik dari amal-amal kita secara kualitas dan sebisa mungkin juga secara kuantitas. Kita ingin menjadi terbaik dalam setiap tahapan. Di unsur ataupun jenis organisasi ada 4 siklus ini yang insya Allah sudah sama kita pahami ya. Ada siklus awal adalah perencanaan atau planning, ada siklus kedua pengorganisasian atau organizing, ada siklus keempat pelaksanaan atau actuating, dan ada siklus pengawasan atau controlling. Ini semuanya sebisa mungkin harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan profesional. Innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif. Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang mukmin yang profesional, yang tidak asal-asalan. Amal yang terbaik harus ada di setiap tahapan amal tersebut. Bekerja dengan orang saja kita dituntut untuk yang terbaik. Kalau ingin diakui dan dihargai pekerjaan kita, bagaimana dengan bekerja kita untuk Allah Ta'ala? Untuk bekal kita di akhirat lagi, tentu sudah seharusnya kita berikan yang terbaik. Yang ketiga adalah jaudatul ada, yaitu penyelesaian yang baik, tuntas, tidak setengah-setengah. Jadi kalau penyelesaian yang baik ini adalah jika dari awal sudah baik, niat dan pelaksanaannya baik, kemudian diakhiri dengan tidak baik, mungkin menjadikan hasil kerja sebelumnya jadi kurang baik. Jadi semacam finishing touch-nya itu tidak ada ya, tidak dilakukan, maka menjadi kacau. Maka unsur yang ketiga dari ihsan adalah penyelesaian yang baik. Contoh kecil yang biasa kita lakukan bila menggunakan ruangan, tata kembali seperti sedia kala. Jadi menata ulang inilah yang perlu menjadi perhatian. Tidak meninggalkan kursi atau meja yang berantakan, atau yang dalam bentuk sampah-sampah, kotoran-kotoran. Kita seperti ruangan itu sedia kala. Kalau bersih, maka kembali bersih. Walaupun mungkin ada pegawainya yang bertugas, jangan mentang-mentang sudah kita kasih uang, terus kita tinggalkan. Nggak begitu ya. Ini sebagai seorang yang muhsin, yang berbuat baik, harus jaudatul ada ini. Yang paling malas biasanya membuat laporan pelaksanaan program acara LPJ misalnya. Ini juga bagian dari jaudatul ada, mesti diselesaikan dengan baik. Faidah farok tafansab, jika selesai melakukan suatu pekerjaan, kerjakan yang lainnya dengan sungguh-sungguh. Kewajiban ini masih banyak, jangan leha-leha. Kalau sudah selesai di satu sisi, yang lainnya menunggu untuk kita lakukan. Dengan ikhlas yang dalam bab niat, kemudian amal yang profesional, penunaian yang bagus, maka dalam hal inilah ada sebentar. Jadi ihsanul amal ya. Jadi bagus dalam hal amalannya, amal yang ihsan. Amal yang ihsan itu ya, jika ketika unsur ihsan itu sudah terpenuhi, maka berarti sudah melakukan amal yang ihsan. Amal yang ihsan itu diwajibkan Allah Ta'ala dalam segala hal. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah telah menetapkan, mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Ini potongan hadis ya. Fa idza qataltum fa ahsinul qatla, kalau kalian membunuh,
di medan perang misalnya, maka bunuhlah dengan profesional, dengan cara yang, maksudnya dengan cara yang bagus ya, tidak ada unsur penyiksaan. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adzabha. Kalau kalian menyembelih binatang ya, kita pada saat itu ladha itu, maka harus ditajamkan pisaunya supaya tidak menyakiti hewan. Jadi dalam hal ini Rasul selalu memberi contoh ya. Inilah Islam yang agama mutakamil, yang saling menyempurnakan itu. Urusan binatang saja kita wajib ihsan, apalagi urusan kepada manusia. Itu lebih-lebih lagi. Jadi ihsanul amal itulah insya Allah akan mendatangkan buahnya, balasannya, yaitu kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan cinta dari Allah. Dan jika Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan memberikan perlindungan. Fa'idha ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seseorang, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya. Maksudnya dijaga pendengarannya supaya tidak melihat mendengar hal-hal yang haram ya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dia pakai untuk melihat, pandangan matanya dijaga Allah Ta'ala sehingga hanya melihat hal-hal yang halal. Wa yadahu allati yabtishu biha, Allah menjadi tangannya. Maksudnya adalah Allah menjaga tangan kita supaya memegang hal-hal yang baik saja. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia pakai untuk berjalan pun itu dia akan dibimbing oleh Allah Ta'ala. Wa in sa'alani la'utiyanahu, kalau dia meminta kepadaku, pasti benar-benar aku akan memberikan kepadanya. Walana ista'adhani la'uidanahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku juga akan memberikan perlindungan kepadanya. Yang kedua adalah ajrun minallah, balasan orang yang ihsan itu adalah pahala dari Allah Ta'ala. Jadi ada mendapatkan balasan, baik itu di dunia maupun di akhirat, dan tidak ada balasan bagi ihsan kecuali ihsan lagi. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan ya, orang yang baik itu pasti kembalinya adalah kebaikan untuk dirinya. Bagi yang ihsan akan mendapatkan al-husna, surga, dan bonus atau ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadahnya apa? Dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ada juga makna ziyadah adalah melihat Allah Ta'ala. Inilah keren bonusnya nanti di surganya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, tambahan adalah dengan melihat wajah Allah Ta'ala yang luar biasa, tidak bisa kita gambarkan. Kemudian yang ketiga adalah nasrun minallah, yaitu kemenangan dari Allah Ta'ala, pertolongan dari Allah. Kita akan ditolong Allah. Orang yang ihsan selalu disertai oleh Allah secara khusus, sehingga segala kesulitan dan bencana yang menimpa akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan kemudahan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan keluar, dimenangkan dari musuh-musuhnya insya Allah. Ibrah dari perang Hunain, ini perang yang terjadi setelah Fathu Makkah. Jadi pada saat itu Fathu Makkah bulan Ramadan ya, tahun 8 Hijriyah. Dan bulan Syawalnya itu terjadi perang Hunain, artinya dalam jangka waktu yang beberapa hari saja. Kalau Fathu Makkah jumlah kaum muslimin 10.000, kalau perang Hunain 12.000, jadi ada tambahan 2.000 pasukan kaum muslimin. Mereka awalnya yang baru masuk Islam lah, mungkin belum komitmen ya, sehingga gampang terkecoh. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum, dan ingatlah pada hari Hunain kalian tertipu oleh jumlah yang banyak. Kita sekarang jumlahnya lebih besar daripada musuh, sekarang kita tidak terkalahkan selamanya. Mungkin itulah ya, hurur dan ujubnya dari yang ikut pada saat itu. Awalnya mayoritas pasukan Islam kurang ihsan karena bertumpu pada jumlah yang besar, bukan pada kualitas dan iman. Jadi jumlahnya lebih besar daripada musuh, mereka sombong. Pasukan kocar-kacir karena mendapatkan serangan panah tiba-tiba. Meskipun Rasulullah SAW bersabda, kemarilah wahai semua orang, aku ada Rasulullah, aku Muhammad bin Abdullah.
tapi mereka tidak peduli, lari saja yang ada di benak mereka. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan kemenangan yang besar setelah Abbas merayu orang-orang yang berbaiat di Baitur Ridwan dan juga orang-orang Ansar, maka pasukan dapat tertata kembali. Serangan pasukan yang sudah tertata ini mengalahkan musuh dan umat Islam mendapatkan kemenangan yang besar. Dalam perang itu, Rasulullah SAW juga berdoa, ya Allah, turunkanlah pertolongan-Mu. Jadi itulah permohonan dari Rasulullah kepada Allah Ta'ala secara khusus. Ya. Rasul pun melemparkan pasir yang membuat pasukan kafir tidak dapat melihat. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau melempar pada saat melempar, sesungguhnya Allah yang melempar itu, yang membuat mereka tidak bisa melihat dan tidak berdaya. Sebagai penutup, bahwa ihsan adalah puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan akhlak. Semuanya sisi kehidupan kita butuh yang namanya ihsanul amal ini. Oleh karena itu, semua orang yang menyadari akan hal ini tentu akan berusaha dengan seluruh potensi diri yang dimilikinya agar sampai pada tingkat tersebut. Siapapun kita, apapun profesi kita, di mata Allah tidak ada yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali mereka yang telah naik ke tingkat ihsan dalam seluruh sisi dan nilai kehidupannya. Jadi yang membedakan itu adalah dari ketakwaan kita. Semoga kita semua dapat mencapai hal ini sebelum Allah Ta'ala mengambil ruh dari kita. Allahu a'lam bissawab. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.